warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Salenja dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang ke-8, yang mana hadis ini membahas tentang perilaku sombong dan isbal. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hadis yang ke-8 ini, yang mana hadis ini hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Baiklah, pertama saya akan bacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra saubahu huyala. Arti perkatanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la, tidak, yanzurullah, melihat Allah, ila, kepada, man, orang, jarro, yang, saubahu huyala, menyeret, menjalankan pakaiannya disebabkan oleh kesombongannya. Arti secara keseluruhan. Hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya disebabkan oleh kesombongannya. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang jeleknya akhlak manusia, yaitu bersikap sombong. Allah sangat marah kepada orang-orang yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak memiliki apa-apa untuk mereka sombongkan. Jadi Allah sangat membenci umatnya yang berperilaku sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis dari surga. Nah, ini yang membuat Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya. Kan sewaktu Nabi Adam diciptakan, beliau si iblis ini tidak mau menyembah Adam karena dia merasa dia lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Kenapa dia harus sujud, harus tunduk kepada Nabi Adam? Jadi Allah murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga karena kesombongannya tidak mau tunduk dan bersujud kepada Nabi Adam. Padahal Allah memerintah, Allah loh yang memerintah padahal Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis tidak mau karena kesombongannya itu juga. Dia gak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia yang pertama kali diciptakan, dia yang sudah berada lama di surga. Kenapa dia harus tunduk dan sujud kepada Nabi Adam yang baru diciptakan? Begitu.
Allah juga telah menyebutkan bahwa tidak akan seorang masuk surga jika seseorang tersebut di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah sudah memberitahu juga, jikalau dapat di dalam diri seseorang suatu kesombongan, maka tidak akan masuk surga orang tersebut karena kesombongannya itu. Karena Allah sangat membenci seseorang yang berperilaku sombong. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa kesombongan adalah sebuah atau sesuatu akhlak yang tercela. Dengan Allah berkata, tidak akan masuk surga seseorang jika di dalam hatinya terdapat kesombongan. Jadi Allah sangat membenci perilaku sombong ini, sangat-sangat membenci perilaku ini, sangat tidak menyukai perilaku sombong ini. Di antara kesombongan itu disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang yang berjalan seperti menyeret pakaiannya, yaitu seperti menyapu jalan, yang mana pada hadis ini terdapat pada manjar saubahu huyala'a, orang yang menyeret pakaiannya disebabkan oleh kesombongannya. Nah, di hadis ini dijelaskan kalau orang yang berperilaku sombong itu salah satunya yang ada pada hadis ini, orang yang berjalan dengan menyeret pakaiannya. Jadi dia berjalan sambil menyeret pakaiannya karena ingin menyombongkan pakaiannya itu, dengan niat ingin menyombongkan pakaiannya itu. Entah itu pakaiannya baru, pakaiannya itu bagus, pakaiannya itu baru dibeli, atau pakaiannya itu glamor, mewah, megah, dan hal lain sebagainya, dengan niat untuk mendapatkan perhatian orang biar disangka kayak, wih, keren nih bajunya, kayak pengen menyombongkan diri lah gitu. Jadi dia menyapu jalan, bajunya itu menyapu jalan agar orang-orang notice dia memakai baju tersebut gitu. Dan ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia mampu, dia kaya, sehingga cepat rusak dan menunjukkan kepada orang lain. Nah, hal buruknya juga ada loh dengan kalau kita memakai baju dengan menyeretnya. Yaitu jikalau kita menyeret baju itu otomatis bajunya cepat kotor, bajunya cepat rusak, bajunya robek lah, nanti ada yang tersangkut lah di sini kemari, ke sana ke situ. Banyak yang mengakibatkan hal-hal buruk dan kerusakan terhadap bajunya itu. Jadi harga baju atau pakaian itu tidak ada nilainya sama sekali bagi dia. Dengan dia menyeret pakaiannya, dia menganggap harga baju itu tidak ada harga yang belinya. Dengan menganggap dia mampu kok nanti beli baru lagi, dia mampu kok nanti beli yang lebih mewah lagi, dia mampu kok beli yang lebih wah lagi gitu, dengan tujuan untuk menyombongkan kepada orang-orang, weh aku baru beli baju nih, weh aku bajunya bagus nih, ini mahal loh, bisa aku seret, bisa aku bawa kemana-mana, nanti kalau rusak gimana, kalau orang nanya gitu kan. Terus dia bilang,
kan aku nanti bisa beli baru lagi, katanya begitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk kesombongan, dan inilah yang menyebabkan Allah tidak melihat atau mengabaikannya. Wah, Allah tidak melihat orang tersebut, yang mana Allah akan mengabaikan orang itu. Allah tidak suka melihat orang sombong. Jadi kalau kita berperilaku sombong, Allah tidak akan notice kita, Allah tidak akan melihat kita, Allah akan mengabaikan kita sebagai umatnya. Begitu. Sekarang bagaimana jika pakaiannya menyentuh tanah sementara itu dilakukan bukan untuk kesombongan? Maka dibolehkan. Misalnya nih, kita beli baju online atau gimana, terus ternyata bajunya ini panjang gitu, tapi kita niatnya bukan untuk kayak untuk pamer, untuk kemegahan, glamor gitu, tapi emang dia panjang, mau dijahit tapi acaranya udah mau besok gini, tapi kita mau pergi ke tempat jahit katanya baru selesai besok sorenya. Jadi gak bisa dong kalau kita bawa ke tukang jahit untuk memotong bajunya agar tidak panjang. Jadi kalau tujuannya emang bukan untuk pamer kemegahan atau pamer kekayaannya dengan niat untuk menyombongkan diri, maka dibolehkan. Yang menjadi persoalan pada hadis ini adalah sombongnya, kemudian pakaiannya menyentuh tanah karena menyebabkan pakaian kotor. Kan kalau baju itu diseret terus jadinya cepat kotor dong. Gimana nanti mau wudu kalau bajunya kotor kan? Jadinya kita ribet juga kan. Terus kemudian pakaian itu tidak baik dan tidak bisa dibawa sholat. Nah, kan emang tidak bisa dibawa sholat karena entah nanti dia menyeret apa di jalan, kotoran, hadas, najis yang berada di jalan, kan kita nggak tahu kan. Di luar itu kan banyak hewan-hewan, banyak najis, banyak hadas, banyak najis, kita nggak tahu gitu. Dan lebih pakaian itu tidak menyentuh tanah, lebih baik pakaian itu tidak menyentuh tanah. Selanjutnya itu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berisi tentang pendidikan akhlak mulia, di mana hadis ini berisi tentang pendidikan akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena sombong inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Sekalipun yang disebut dalam hadis ini adalah menyeret pakaiannya saja, akan tetapi kesombongan itu juga tidak boleh dalam hal-hal lain. Misalnya kita punya uang, terus teman kita yang lain gak punya uang, terus kita gak mau temenan sama dia karena dia gak punya duit, gak punya uang. Jadi kita ninggalin dia karena dia gak punya uang. Terus kesombongan lainnya, dia baru beli baju atau baru beli hal-hal yang baru gitu, terus dia mau pamer, aku baru beli ini loh, tapi dia nggak mikir temannya mampu nggak sih untuk membeli itu. Dia mikir nggak sih gimana perasaan temannya mendengar dia selalu bercerita tentang itu, sedangkan temannya ini
belum mampu untuk membeli itu. Jadi sebaiknya kita jangan berlaku sombong dengan maksud pamer dan hal lain. Jadi teman-teman, marilah kita semua hindarilah perilaku sombong ini, karena Allah sangat membenci umatnya yang berperilaku sombong dan tidak akan melihat umatnya atau mengabaikan umatnya yang berperilaku sombong itu. Sekian dari saya tentang hadis yang ke-8 ini, yaitu mengenai perilaku sombong dan isbal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.